Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu pesan firman Tuhan dari Amsal 4, ayatnya yang kelima dan keenam, kiranya menjadi pegangan hidup kita di pagi hari ini. Firman Tuhan menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Mari Ibu Bapak kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita melangkah dalam karya layan di sepanjang hari ini, kita minta tuntunan dan pimpinan Tuhan melalui sabdanya yang akan kita baca pada pagi hari ini. Hari ini kita bersukacita bersama Nyonya Andriani Mongi, Sekpal 4, yang bertambah usia kelahiran setahun lagi atas anugerah dari Tuhan Sang Empunya Hidup. Selamat ulang tahun, selamat menikmati berkat-Nya bersama keluarga terkasih. Selamat menikmati rahmat dan berkat Tuhan seiring dengan pertambahan usia perkawinan bagi Bapak Mangantar Gultom dan Ibu Nurhaida Nainggolan, Sekpal 6, juga kepada Bapak Parulian Silalahi dan Ibu Relina Sinaga, Sekpal 7. Selamat bersukacita dalam rahmat Tuhan di kehidupan rumah tangga ibu bapak sekalian. Sehati kami juga menopang dalam doa untuk setiap ibu bapak saudara-saudara yang tidak pernah berhenti menaruh pengharapan untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Pastinya ada lawatan dan jamahannya yang terus berlaku untuk memberikan pemulihan bagi ibu bapak saudara-saudara. Jangan pernah berhenti untuk menaruh pengharapan di dalam namanya. Yakinlah Tuhan Yesus mampu memulihkan kondisi ibu bapak saudara sekalian. Kekasih-kekasih Tuhan, mari sehati kita menopang dalam doa untuk tiap karya layan yang dilakukan oleh Majelis Sektor Pelayanan 4. Mari kita sehati berdoa untuk Penatua Frankie Lendeng, Penatua Johan Lalopua, Penatua Nyonya Dorince Mas Paitela, Penatua Nyonya Since Rondonuwu, Diaken Nyonya Tuti Mustamu, Diaken Nyonya Eni Dalijo, Diaken Nyonya Andrita Kiro, dan Diaken Nyonya Elizabeth Sahertian. Tuhan Yesus memberkati karya layan ibu bapa, saudara-saudari sekalian dalam setiap tugas yang Tuhan embankan. Juga memberkati kehidupan bersama keluarga. Selamat melayani ibu bapa, diaken dan penatua Sekpal 4. Salam sehat selalu dan tetap semangat bersama dengan Tuhan Yesus Sang Empunya karya layan ini. Saudaraku, mari kita sehati berdoa sebelum membaca bagian firman Tuhan. Kembali kehidupan Engkau berikan bagi kami. Kami imani rahmat berkat-Mu tiada berkesudahan. Namun kami ingin dilengkapi oleh firman-Mu agar hidup kami semakin sempurna ketika Tuhan memberkati kami secara jasmani dan memberkati kami juga secara rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mika 3 ayat 9 sampai 12. Firman Tuhan menyatakan, baiklah, dengarkan ini hai para kepala kaum Yakub.
dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Saudara-saudaraku, melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini kita belajar tentang peringatan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Mika kepada para pemimpin Yehuda di Yerusalem. Tuhan menamai para pemimpin di Yerusalem sebagai pemimpin yang muak terhadap keadilan, membengkokkan segala yang lurus, mendirikan Sion atau Yerusalem dengan darah dan kelaliman, dan bekerja demi uang. Tidak ada seorang pun melakukan tugasnya dengan baik dan benar di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, mengapa demikian pola kepemimpinan mereka? Mengapa mereka terus berbuat jahat? Apakah mereka tidak tahu bahwa kejahatan itu adalah dosa? Dan dosa akan menimbulkan murka Allah. Mereka melakukan semua itu dengan keyakinan, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Umat Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan percaya bahwa bait Allah di Yerusalem adalah rumah Tuhan. Karena di sana tersimpan tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Allah. Dan lebih lanjut, mereka berkeyakinan selama bait Allah masih berdiri, itu tanda bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Jadi, saat Nabi Mika menyampaikan berita firman Tuhan ini, Nabi Mika ingin menyatakan bahwa keyakinan mereka atas kehadiran dan penyertaan Tuhan memang baik. Tetapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemimpin. Sehingga Tuhan bertindak untuk menyatakan keadilannya. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kembali firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini sebagai tanggung jawab hidup harus kita kerjakan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk keberkatan bagi sekeliling, yaitu sesama ciptaan Tuhan. Sehingga mari kita kerjakan bagian demi bagian dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi kita dan juga bagi sesama ciptaan Tuhan.
Ibu Bapa, saudara-saudara sehati kita dalam doa di pagi hari ini. Kembali kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan, dan kami percaya nikmat berkat Tuhan tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami sebagai umat tebusan-Mu. Tuhan Yesus, topang kami dan mampukan kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu, sebagaimana berita firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini. Didikan Tuhan kiranya terus berlaku, agar hidup kami hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kami boleh menjalani hidup hari ini dengan semakin memuliakan nama-Mu dan menaruh pengharapan besar di dalam nama Tuhan Yesus. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Dan pakailah hidup kami hari ini ya Tuhan, untuk kami hadir sebagai saluran berkat Tuhan bagi sekeliling. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami yang berharap, ini kami yang bersyukur. Dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, kami berdoa. Amin. Selamat pagi.